Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini 11 November 2022 tertulis di 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Beginilah bunyinya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita berbicara tentang dunia, maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang belum ada dan dijadikan sehingga menjadi ada. Dan kita mengerti pemahaman itu dengan sebutan ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengadakan dan bagaimana? Dan kita baru menyadari satu hal, jauh sebelum manusia dapat merumuskan tentang konsep-konsep berpikir yang secara kritis, ternyata Alkitab telah mencatatkan itu. Sebagai pembuka dalam Alkitab dengan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika orang bertanya-tanya tentang hubungan sebab akibat, tetapi firman Tuhan telah menyatakan siapa yang menciptakannya. Maka kita harus menyadari satu hal, segala sesuatu yang diciptakan tidak akan bersifat kekal. Tetapi yang tidak bermula, maka tidak berakhir. Inilah pengertian yang sesungguhnya yang kita terima ketika pernyataan akan Kristus yang telah datang ke dunia ini telah membuat rumusan yang benar. Ia telah ada sebelum dunia dijadikan dan perencanaannya berada di dalam kekekalan. Artinya kita harus mengerti satu hal. Sebelum dunia ini ada, perencanaan dalam kekekalan tentang keselamatan manusia telah ada. Dan ini yang menjadi menarik. Saudara harus menyadari satu hal, bahwa jauh sebelum seseorang itu berdosa, maka Tuhan telah mengetahui tentang titik balik kelemahan manusia itu. Itu mengapa Tuhan memberikan kepada kita anugerah, karena kita dalam keberdosaan kita, ternyata kita tidak murni melakukan itu dari niat sendiri, tetapi ada hasutan, yakni dari si iblis. Dan hukuman itu ternyata kita baru memahami satu hal. Setiap yang merencanakan kejahatan itu, maka hukuman akan lebih besar kepada dia. Itu mengapa kita sebagai insan yang diciptakan Tuhan ini, yakni manusia, masih diberi kesempatan lewat anugerah yang telah dinyatakan di dalam Kristus. Maka saudara, jika saudara menyadari bahwa kita ini adalah pasca kondisi, maka kita harus mengibaratkan kita sama seperti rerumputan. Rumput itu, ia bisa tumbuh subur dengan sekejap, tetapi sangat cepat untuk lenyap. Maka hal yang demikian juga terjadi kepada manusia. Kedaulatan itu hanya berada di tangan Allah, dan itulah ketetapannya. Jika Tuhan telah menyatakan dirinya, maka saudara harus menerima itu, dan itu anugerah. Mengapa demikian? Karena kerugian besar bagi umat manusia ketika Allah telah merendahkan hatinya dan menyatakan dirinya dengan menjadi manusia dalam inkarnasinya, firman yang telah menjadi manusia dan manusia menolak, maka itu kerugian besar bagi umat manusia. Tetapi bagi orang yang telah langsung merespon dalam iman yang menyelamatkan itu menjadi sukacita yang terbesar bagi mereka. Maka saudaraku, hanya ada satu hal yang tetap. Dan Yesus Kristus berkata hal yang demikian. Dan itulah yang dinyatakan para rasul-rasul Kristus. Segalanya akan lenyap. Dan Yesus berkata, tetapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Maka saudara, firman yang saudara dengarkan setiap saat, setiap waktu dari Alkitab, maka saudara harus mengerti
penggenapan itu pasti terjadi. Dan itulah kekuatan bagi orang yang berpengharapan. Penggenapan Tuhan pasti terjadi. Jika hidup kita sesuai dengan janji Allah, maka penggenapan itu pasti terjadi. Mengapa kita tidak masuk ke dalam rencana Allah, tetapi kita lebih sering membuat rencana kita sendiri dan tidak menjadikan Allah sebagai penentu dalam langkah kita? Segalanya akan selesai, segalanya akan usai, tetapi firman tetap untuk selama-lamanya. Hiduplah dalam firman yang hidup itu, maka saudara akan mendapatkan kehidupan itu, karena firman telah menghidupkan saudara lewat penebusan. Dialah Kristus, firman yang telah menjadi daging. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau menyatakan diri-Mu yang sungguh rendah hati untuk melawat kami umat-Mu, untuk memberikan pengertian dan memberikan hidup. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyatakan itu kepada kami sebagai jalan perdamaian. Tolong kami supaya hidup dalam rencana-Mu, sehingga hidup kami seturut dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah tetap untuk selama-lamanya. Terima pujian kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.